Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dzar Al-Ghifari namanya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang nama asli Abu Dzar. Ada yang mengatakan Jundub bin Abdullah. Pendapat lain menyatakan Jundub bin Asakan. Namun yang masyhur adalah Jundub bin Junadah. Ibunya bernama Ramlah binti Al-Waqiah Al-Ghifariyah. Dan ibunya memeluk Islam. Abu Dzar adalah seorang laki-laki Arab yang berkulit sawo matang. Berpostur tinggi kurus. Rambut dan janggutnya putih. Abu Kilabah dari generasi tabi'in berkata tentang seseorang dari Bani Amir, "Aku memasuki masjid di Mina. Kulihat laki-laki tua yang kurus berkulit sawo matang. Ia mengenakan pakaian kitri. Aku pun tahu dia itu Abu Dzar, karena sifat-sifat fisiknya itu." Abu Dzar dilahirkan di kabilah Ghifar. Sebuah kabilah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kabilah ini terkenal sebagai perampok. Mereka adalah rampok bagi para musafir dan pedagang. Mereka merampas harta dengan paksa dan kekuatan. Abu Dzar adalah salah seorang dari mereka. Bahkan ia lebih hebat lagi. Terkadang ia membegal sendirian tanpa rombongan. Dia sergap orang-orang dengan kudanya mereka di kegelapan pagi. Atau bahkan tanpa tunggangan sekalipun. Seakan ia hewan buas yang menerkam. Ia lepaskan korbannya dalam kondisi hidup. Namun ia rampok apapun yang ia inginkan. Meskipun demikian, Abu Dzar adalah seorang yang percaya dengan Tuhan. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Suatu hari Abu Bakar memegang tanganku. Ia berkata, 'Abu Dzar.' 'Iya, Abu Bakar,' jawab Abu Dzar. 'Apakah engkau menyembah Tuhan di masa jahiliyah?' tanya Abu Bakar. Abu Dzar menjawab, 'Iya. Aku teringat dulu berdiri saat matahari terbit. Aku senantiasa sholat sampai aku merasa kepanasan. Lalu aku menyungkurkan diri seakan tersembunyi.' Abu Bakar kembali bertanya, 'Ke arah mana engkau menghadap?' 'Tidak tahu. Ke arah mana saja Allah hadapkan. Hal itu terus kulakukan sampai aku memeluk Islam.'" Di masa jahiliyah, Abu Dzar mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia tidak menyembah berhala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Aku adalah seorang yang berasal dari Ghifar. Lalu, sampai kabar kepada kami bahwa ada seorang laki-laki di Mekah mengaku sebagai nabi. Aku berkata pada saudaraku, temuilah orang itu. Lalu kabarkan padaku tentang dia. Saudaraku pun berangkat. Kemudian ia kembali. Aku berkata, kabar apa yang kau bawa? Ia menjawab, demi Allah, aku melihat seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan. Kabarmu itu tidak cukup memuaskanku, kataku padanya. Aku pun mengambil kantong, semacam tas untuk safar, dan tongkat. Kemudian berangkat ke Mekah, padahal aku tidak tahu orang yang mengaku nabi itu yang mana. Namun aku tidak mau bertanya yang mana orangnya. Aku minum air zam-zam dan tinggal di masjid. Lalu Ali bin Abu Thalib lewat menemuiku. Ia berkata, sepertinya kau ini orang asing? Iya, jawabku. Mari tinggal di rumahku, katanya. Aku pun pergi bersamanya. Dia tidak bertanya apapun padaku dan aku juga tak memberitahunya tujuanku. Saat pagi tiba, aku pergi ke masjid untuk bertanya tentang orang yang mengaku nabi itu. Namun tak ada seorang pun yang memberitahuku tentangnya. Aku bertemu lagi dengan Ali. Ia berkata, apakah kau sudah tahu mau tinggal di mana? Belum, jawabku. Kalau begitu tinggallah lagi bersamaku, katanya. Ali bertanya, apa keperluanmu dan mengapa datang ke Mekah? Kukatakan padanya, jika kau rahasiakan, akan aku beritahu. Aku akan merahasiakannya, jawabnya.
Sampai kabar kepada kami bahwa di sini ada seorang yang mengaku sebagai nabi. Lalu aku utus saudaraku untuk berbicara dengannya. Saat dia kembali, dia membawa kabar yang tidak memuaskanku. Aku pun ingin menemuinya, kataku. Ali berkata, engkau seorang yang mendapat petunjuk. Aku akan berjalan menuju tempatnya. Ikuti aku. Masuklah di tempat aku masuk. Kalau sampai ada yang seseorang yang melihatmu, aku khawatir mereka melakukan sesuatu padamu. Aku akan berdiri di dinding pura-pura memperbaiki sendalku. Lalu pergilah. Ali pun pergi, lalu aku membututinya. Sampai ia masuk ke tempat Nabi, dan aku pun masuk. Saat bertemu Nabi, aku berkata, sampaikan Islam padaku. Beliau pun menyampaikannya. Lalu saat itu juga aku memeluk Islam. Nabi berkata, Abu Dzar, rahasiakanlah keislamanmu ini. Pulanglah ke negerimu. Kalau engkau sudah mendengar kekuatan kami, barulah datang lagi. Aku berkata, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku akan meneriakkan hal ini di tengah-tengah mereka. Abu Dzar pergi menuju masjid. Saat itu kaum Quraisy tengah berkumpul di sana. Ia berkata, hai orang-orang Quraisy, sungguh aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mereka berkata, ayo tangkap orang murtad ini. Mereka pun menghampiriku dan memukuliku untuk membunuhku. Lalu Abbas datang mengangkatku yang tengah tersungkur. Ia berkata kepada kaum Quraisy, celaka kalian ini. Kalian mau membunuh seorang dari Ghifar. Sementara jalur perdagangan kalian melewati perkampungan orang-orang Ghifar. Mereka pun berhenti memukuliku. Di antara petuah Abu Dzar dalam berdakwah terdapat dalam riwayat berikut ini. Dari Sokoh bin Abi Imran bin Hadhan, ia berkata, aku menemui Abu Dzar. Kulihat ia berada di masjid, menyendiri dengan kain hitamnya. Aku bertanya, Abu Dzar, mengapa menyendiri seperti ini? Ia menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, sendirian lebih baik daripada teman yang buruk. Teman yang soleh lebih baik daripada sendirian. Ucapan yang baik lebih baik daripada diam. Dan diam lebih baik daripada berbicara yang buruk. Riwayat Al-Jami, Asy-Syaghir, 9647. Abu Dzar berkata, berhajilah untuk menghadapi perkara yang besar. Berpuasalah di hari yang sangat terik untuk menghadapi panjangnya hari berkumpul di mahsyar. Sholatlah 2 rakaat di tengah gelapnya malam untuk menghadapi ngerinya kegelapan kubur. Riwayat Hilyatul Aulia, halaman 166. Setelah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wafat, kekhalifahan dipegang oleh khalifah Rasyid lainnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa Utsman, kekuasaan kaum muslimin semakin meluas. Harta-harta datang berlimpah. Dari Persia, Romawi, Mesir. Orang-orang Arab yang dulunya miskin menjadi kaya. Mereka membangun istana dan hidup sebagai penguasa dunia. Dalam kondisi gemah ripah bangsa Arab ini, Abu Dzar merenungi firman Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang, akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surat Al-Quran At-Taubah ayat 34-35. Utsman mengundang Abu Dzar datang ke Madinah. Terjadilah diskusi panjang antara sahabat utama ini. Dua orang yang pertama-tama memeluk Islam.
berkedudukan mulia, dan lama bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir diskusi, Abu Dzar berkata, "Aku tak butuh dengan dunia kalian ini." Abu Dzar meminta dengan hormat kepada Utsman untuk mengasingkan diri di Rabadzah. Utsman mengizinkannya. Saat berada di Rabadzah, ada seseorang dari Kufah menemui Abu Dzar. Ia mengajaknya untuk memberontak kepada Utsman bin Affan. Spontan ia menghardiknya. Ia berkata, "Demi Allah, seandainya Utsman menyalibku di batang kayu, atau mengasingkanku di gunung, pasti aku akan menaatinya. Aku akan bersabar dan berharap pahala. Dan menurutku itulah yang terbaik untukku. Kalau dia mengembalikan aku ke rumahku, pasti aku akan menaatinya. Aku akan bersabar dan berharap pahala. Dan menurutku itulah yang terbaik untukku." Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wafat di pengasingan di Rabadzah pada tahun 32 Hijriah atau 652 Masehi. Dan ini sekaligus membuktikan mukjizat kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda tentang Abu Dzar, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia berjalan sendirian, wafat dalam kondisi sendirian, dan dibangkitkan di akhirat sendirian." Itulah kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga kita dapat memetik hikmah dan pelajarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.